Nah, untuk nama variabel di sini bebas karena ini untuk nama variabel JavaScript-nya aja. Jadi kalau misalkan kamu mau kasih nama pria masa depan juga nggak apa-apa. Setelah itu kita convert lalu copy. Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria dari masa depan. Kembali lagi di sesi yang kamu tunggu-tunggu, ya, sesi ngusil, nge-update skill. Tentunya skill yang akan kita update gak jauh-jauh dari video kemarin ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk merubah kode iMacros ke dalam JavaScript. Pertanyaannya, kenapa sih kode kamu harus dirubah menjadi kode JavaScript? Jawabannya cukup simpel. Dengan menggunakan kode JavaScript, kode kamu akan menjadi lebih multifungsi. Seperti contoh kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan if else di iMacros dengan kode standar dari iMacros. Ternyata dengan kode standar saja, if else yang kita buat kemarin itu tidak terlalu berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan powerful. Contohnya, kita tidak bisa memanggil script ke dalam kondisi tertentu. Nah, jika kita menggunakan kode JavaScript, bisa saja kita memanggil script di kondisi tertentu. Nah, mungkin untuk pembahasan if else lebih dalam, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Kali ini kita akan belajar dahulu bagaimana caranya merubah kode standar ke dalam kode JavaScript. Sebenarnya cukup simpel ya untuk merubah kode iMacros standar ke dalam kode JavaScript karena saya sudah menemukan website generator script iMacrosnya. Daripada lama-lama lagi, yuk kita pindah ke monitor. Di step pertama, kamu harus mempunyai terlebih dahulu script yang akan kamu mau rubah ke dalam kode JavaScript-nya. Berhubung di sini saya belum mempunyai scriptnya, jadi saya akan membuat script sederhana, yaitu menuju ke link facebook.com, lalu klik daftar, dan menampilkan prompt. Jadi kita langsung aja record di sini, kita record, lalu klik daftar, lalu stop. Nah, ini kita akan tambahkan sedikit, yaitu prompt. Titik dua saya akan memasukkan spasi ya ke dalamnya, jadi kita masukkan titik dua lalu masukin script sukses ya, kita save and close, lalu kita play, kita coba scriptnya apakah jalan, kita play ya, scriptnya berarti sukses ya. Pertanyaannya, gimana cara ngerubah script iMacros standar seperti ini ke dalam kode JS? Nah, script ini copy aja, lalu menuju ke website generatornya. Di sini saya sediakan namanya nama websitenya repo.advena.me. Nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi, jadi silahkan cek aja di kolom deskripsi. Lalu ini kita masukkan di sini, insert your code iMacros script here. Kita masukin di sini. Nah, untuk nama variabel di sini bebas karena ini untuk nama variabel JavaScript-nya aja. Jadi kalau misalkan kamu mau kasih nama pria masa depan juga nggak apa-apa. Setelah itu kita convert lalu copy lalu kita masukin ke apa namanya Palemon. Kita masukin ke Palemon. Nah, yang ini current.im-nya saya sudah punya, jadi saya mau hapus aja yang ini nih. Yang ini sorry. Kita mulai dari pertama aja, kita remove ini. Ya, jika belum ada .js, rubah aja ekstensinya menjadi apa namanya .js. Kita rename ke dalam JS, .im-nya kita hapus, kita masukin .js, kita rename sekalian namanya ya, jadi pria masa depan. Ya,
Kita rename, ya pria masa depan, kita buka di sini edit makro. Nah, ya barusan kan sudah kita generate, sudah kita copy juga, jadi tinggal kita paste aja. Sorry. Kita tinggal paste aja ke sini. Save and close, ya. Langsung kita jalankan, apakah ada yang error? Kita play. Nah, ada error di line 7. Jangan bingung. Kita fokus saja ke line 7. Kita edit makro, kita buka edit. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara simpel apa sih kegunaan dari var pria masa depan dan ini. Nah, kita langsung aja. Var itu adalah penyetingan variabel. Kalau misalkan di AI Macros kita kan kenal cara setting variabel itu dengan set nama variabel terus isinya apa kan seperti itu. Nah, kalau misalkan di JavaScript itu untuk menyeting variabelnya kita masukin var nama variabelnya ditutup dengan apa namanya titik dua ini, titik baku titik ya kalau nggak salah namanya. Kita masukin titik baku titik. Nah, yang pria masa depan ini adalah isi kodenya. Pria masa depan sama dengan ini adalah deklarasi kode. Perhatikan di sini ada sama dengan dan plus sama dengan. Kita fokus dulu aja ke sini. Ke pria masa depan sama dengan kode. Nah, ini untuk apa namanya? Inisialisasi nama variabel. Kita masukin komentar di sini supaya nggak pusing. Ini adalah nama variabel. Nama variabel diawali dengan var, lalu nama variabelnya ditutup dengan apa namanya? Titik baku titik. Yang di bawahnya itu adalah deklarasi. Ini adalah deklarasi kode. Jadi, pria masa depan ini adalah kode. Cara penulisannya itu sama aja dengan adalah kalau di Java, kalau bahasa manusia. Jadi, pria masa depan adalah kode. Seperti itu saya akan jelaskan kembali. Jadi ini adalah nama variabel. Di dalam variabel itu ada namanya deklarasi. Deklarasi adalah kode. Jadi yang ini jangan di apa namanya? Jangan diedit ya. Biarkan aja seperti ini. Kita masukin komentar di sini nama bukan nama, deklarasi berarti. Deklarasi. Deklarasi udah, jadi sekarang tinggal apa? Isi scriptnya. Di sini isi script itu diawali dengan plus sama dengan diakhiri dengan plus apa namanya? Kutip 2 ini backslash garis miring terbalik itu backslash ya. Backslash n titik 2 titik koma ini sama semuanya sama sih. Ini sama, ini ada juga di sini. Jadi ini biarkan aja, jadi nggak usah diedit. Kita fokus aja ke apa namanya di dalam titik 2 ini. Kita fokus aja ke dalam titik 2-nya. Di dalam kutip 2, sorry. Apalah namanya, yang penting ada 2 ya gini. Ada kutip 2 di sini. Kita fokus tadi errornya di line 7. Nah, saya akan jelaskan dulu sebelum ke sana, saya akan jelaskan maksudnya ini apa ya, backslash n. Backslash n itu artinya enter. Jadi enter ditranslatekan ke dalam bahasa JavaScript dengan backslash n. Ya, seperti itu. Ini plus adalah tambah. Jadi, pria masa depan adalah isi kodenya ditambah dengan enter. Tadi kan kode awalnya itu seperti apa ya? Sudah saya hapus. Jadi kode awalnya itu kan seperti ini ya. Nah, seperti ini, ya seperti itu kan ada enter-enternya. Maka dari itu enternya dirubah menjadi seperti ini. Kalau misalkan nggak seperti ini akan menjadi error di JavaScript. Sekarang kan kita udah tahu titik 2 pembuka dan titik 2 penutup. Di sini ada titik 2 pembuka, di sini penutup. Yang ini biarkan aja di belakang sama dengannya, karena ini sudah pasti betul ya. Kita fokus di line 7, ini pembukanya. Nah, di sini bingung nih. Ya, ada 3 kutip 21, 2, 3. Lalu yang menjadi penutupnya mana? Harusnya yang belakang ini, yang paling belakang ini. Pertanyaannya ini kenapa di depannya ada backslash? Nah,
Kalau misalkan tadi kan skripnya seperti ini ya, skrip awalnya. Nah, kita lihat aja di sini. Skrip awalnya itu from kutip 2 sukses, skrip sukses. Nah, di sini ada kutip 2. Ini bingung sebenarnya si website generatornya karena ada kutip 2 di depan di skripnya. Makanya terjadi error. Kalau misalkan tidak mau error, ini dihapus aja kutip 2-nya. Jangan pakai ini kan fungsinya untuk mengganti spasi, memasukkan spasi. Kalau misalkan kamu mau pakai spasi kan seperti ini ya, SP. Cuman kalau misalkan spasinya banyak kan jadi pusing, jadi kita pakai kutip 2. Kalau misalkan, simpelnya kalau misalkan kamu nggak mau pusing-pusing nyari error, jangan gunakan titik 2 di dalam script. Gitu aja lah simpelnya. Kalau misalkan sudah terlanjur, seperti ini ya, seperti ini, sudah terlanjur error, kita cari yang errornya. Ini kan line 7 tadi yang error. Line 7, ini kutip pembuka, ini kutip penutup harusnya. Nah, titik 2 ini yang awalnya ini kita harus rubah ke dalam string. Cara merubah ke dalam stringnya di depannya harus ada backslash. Harus itu seperti itu. Kalau misalkan titik 2-nya menjadi string. Kalau misalkan tidak ditambahkan seperti itu, sama saja itu mendeklarasikan fungsi. Kalau di JavaScript sama saja mendeklarasikan fungsi. Kalau misalkan mau nggak error, masukin aja di sini backslash, lalu kita save and close, lalu kita play, scriptnya jalan ya, script sukses. Jadi simpelnya gitu aja sih. Kalau misalkan nggak mau pusing-pusing nyari error, hindari penggunaan kutip 2 di dalam script dasarnya. Jadi kalau misalkan ada spasi, kita masukin di sini SP aja, SP. Ini sudah pasti tidak akan terjadi error. Kalau misalkan sudah terlanjur cari errornya, perhatikan kutip 2 pembuka dan penutupnya. Kalau misalkan di belakangnya ada kutip lagi, tambahkan backslash. Seperti itu tipsnya. Nah, ini yang paling penting ini adalah iim.play. Ini kalau misalkan kita hapus, tidak terjadi apa-apa kan? Nah, ini adalah kita buat lagi. Iim play titik 2 pria masa depan penutup. Play ini adalah untuk menjalankan variabel pria masa depan. Nah, seperti ini. Ini kan play fungsinya untuk menjalankan script yang ada di dalam variabel. Variabelnya apa nih namanya? Ini kan pria masa depan. Jadi ini copy, kita masukin di sini. Pria masa depan. Titik baku titik dan dihimpit oleh apa namanya? Kurung buka dan kurung tutup. Ini untuk memanggil fungsi dari variabel ini. Save and close, kita play. Ya, masih jalan scriptnya. Pertanyaannya, ini kan kalau misalkan di play loop nggak jalan karena .js itu nggak bisa di play loop. Kalau misalkan kita mau play loop, itu harus menambahkan lagi script looping namanya. Kalau di JavaScript itu seperti ini. Fungsi for di dalam kurung itu mendeskripsikan apa namanya variabel. Jadi di dalam for itu ada variabel, ada var sama variabelnya kita namain aja i. Variabel i adalah integer 1. Sudah, kita akhiri kodenya dengan apa namanya titik koma. Kalau misalkan looping kan itu 1 tambah 1 kan seperti itu ya. Makanya kita harus masukin rumus matematika terlebih dahulu. Jadi caranya adalah kita panggil lagi i. Kita di sini spasi aja dulu supaya nggak pusing. I lebih kecil daripada. Nah, ini kita mau play berapa kali nih? Misalkan kita mau play 3 kali. Kita masukin i lebih kecil dari 3. Tutup lagi scriptnya dengan titik koma. Nah, ini masih belum berjalan nih. Kalau misalkan mau berjalan, kita masukin aja di sini i selalu bertambah kan 1, 2, 3 selalu bertambah 1 ya. Jadi kita masukin di sini plus 2 kali.
apa yang mau kita play ini, apa yang mau kita ulangi, tuh kode ini ya. Nah, kita kalau misalkan kita mau manggil lagi fungsi, jadi kita masukin di sini kurung kurawal, tutup lagi dengan kurung kulawal. Kita save and close, kita coba play, harusnya ini satu, satu, dua. Nah, di sini ada yang salah nih. Kalau misalkan kita mau apa namanya play 3 kali, artinya lebih kecil dari 4 karena 3 itu lebih kecil dari 4 kan, kurang satu. Jadi kalau misalkan mau play 5 kali, di sini masukin 6 aja supaya skripnya akan berjalan 5 kali gitu. Kita play. Ini harusnya berjalan 5 kali nih. Satu, dua, tiga, empat, 5. Ya, selesai script loopingnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita mau pakai buat manggil CSP supaya apa namanya barisnya selalu berpindah, itu caranya gimana? Caranya kita deklarasikan lagi nama variabelnya. Jadi kita masukin di sini im set. Sekarang ini kan fungsi, jadi kita masukin ke di dalam kurung buka dan kurung tutup, diakhiri dengan titik 2. Kita mau menambahkan variabel apa nih? Kita mau menambahkan loop misalkan. Kita masukin di sini string loop. Loop apa nih string loop itu? Apa string loop itu? Koma i. Jadi i itu kan sudah tadi kita sudah set i itu akan bertambah satu setiap kalinya. Jadi nama loop variabel loop itu adalah i. I kan satu bertambah satu. Nah, untuk cara pemanggilannya seperti biasa aja, seperti memanggil variabel di kode AI makros biasa, kita masukin kurung kurawal dan tutupnya, masukin loop. Tidak usah pakai tanda seru ya, soalnya ini variabel bukan. Kita save and close, lalu kita tes. Harusnya ketika memunculkan prompt script sukses dibuat itu ada nomor 1 sampai 5 ya. Kita tes dan script sukses 1 ya, berarti ini sukses ya, sudah memasukkan variabel looping ke dalam script iMacros-nya. Yang kedua kita lihat ya, script kedua. Ini script ketiga. Dan ini script keempat. Dan ini yang terakhir, script sukses kelima. Seperti itu aja untuk penambahan variabel looping di iMacros.js. Kamu bisa gunakan untuk pemanggilan data source baris per baris atau kegunaan lainnya. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau Anda kurang paham, boleh tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya dan adios.